Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Veronica, dan teman saya, Erika Elsa. Di sini, kami akan memaparkan materi data mining dan klasifikasi metode random forest. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang data mining. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar, atau big data. Dalam proses ini, seringkali memanfaatkan beberapa metode, seperti matematika, statistika, dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AL. Pengertian data mining ini juga dikenal dengan istilah lain, seperti knowledge discovery in database atau KDD dan data analysis. Selain itu juga ada knowledge extraction, business intelligence, data dredging, information harvesting, data arkeologi, dan lainnya. Proses penambangan data terdiri dari beberapa tahap dan teknik, dari adanya data cleansing atau pembersihan data, integrasi data, seleksi data, dan data transformation hingga evaluasi pola dalam mendapatkan informasi dari data itu. Adapun fungsi dari data mining, yang pertama, deskriptif, lebih kepada merujuk ke fungsi dalam pemahaman data. Hal ini membuat pengelolanya bisa teliti lebih mendalam. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan pola dan karakteristik yang terdapat pada data. Kemudian yang kedua, fungsi prediktif terkait dengan proses yang nantinya digunakan untuk mengetahui pola khusus dari data yang digunakan. Pola ini bisa ditemukan dari beberapa variabel dalam data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang digunakan dipakai untuk memperkirakan variabel lain dan masih belum diketahui nilainya, karena itu disebut dengan fungsi prediktif. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi asosiasi, adalah fungsi data mining yang dapat diproses untuk melakukan identifikasi relasi atau hubungan dari setiap data yang ada. Data ini bisa merupakan data dahulu maupun data yang didapat saat ini. Kemudian yang keempat, fungsi klasifikasi dilakukan untuk sebagai cara menyimpulkan beberapa pengertian karakteristik dari suatu grup atau kelompok data, seperti data pelanggan yang tak lagi menggunakan produk karena menganggap produk kompetitor memberi manfaat lebih banyak dan customer value untuk para pelanggan. Kemudian yang terakhir, yaitu fungsi sequencing, merupakan fungsi terakhir dari data mining, proses identifikasi setiap hubungan yang berbeda dalam periode waktu tertentu. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk data mining, dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Erika Elsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Veronica, yaitu klasifikasi metode random forest. Random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk pengklasifikasian data set dalam jumlah besar, karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi. Klasifikasi ini dilakukan melalui penggabungan tree dalam decision tree dengan cara training dataset yang Anda miliki. Salah satu algoritma terbaik dalam machine learning ini menggunakan decision tree atau pohon keputusan untuk melangsungkan proses seleksi, di mana tree atau pohon decision tree akan dibagi secara rekursif berdasarkan data pada kelas yang sama. Dalam hal ini, penggunaan tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang dapat menjadi lebih optimal. Penentuan klasifikasi dengan random forest dilakukan berdasarkan hasil voting dan tree yang berbentuk. Lalu cara kerja random forest. Random forest adalah algoritma untuk pengklasifikasian. Lalu seperti apa cara kerjanya? Random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree yang menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat.
Hutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree di mana biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide umum dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Lalu algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil menumbuhkan tree, alih-alih mencari fitur yang paling penting saat memisahkan sebuah node. Random forest mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak. Alhasil, cara ini menghasilkan keragaman yang luas yang umumnya menghasilkan model yang lebih baik. Lalu implementasi random forest. Random forest adalah algoritma yang diimplementasikan dalam berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga e-commerce. Berikut contoh implementasi random forest. 1. Itu perbankan. Dalam sektor perbankan, random forest digunakan untuk memprediksi kelayakan kredit permohonan pinjaman. Algoritma ini membantu lembaga pemberi pinjaman membuat keputusan terbaik, apakah memberikan pinjaman atau tidak. Perbankan juga memakai random forest untuk mendeteksi penipuan. Lalu yang kedua, kesehatan. Sektor kesehatan juga menggunakan untuk mendiagnosis pasien. Pasien akan diagnosis dengan melihat riwayat medis sebelumnya. Rekam medis sebelumnya ditinjau untuk menetapkan dosis obat tepat pada pasien. Lalu yang ketiga, analisis keuangan. Analisis keuangan menggunakan random forest untuk mengidentifikasi pasar potensial saham. Hal ini juga memungkinkan mereka mengidentifikasi kondisi saham. Lalu yang terakhir, e-commerce. E-commerce pun tak luput menggunakan random forest dalam operasional hariannya. Dengan menggunakan random forest, vendor e-commerce dapat memprediksi preferensi pelanggan berdasarkan perilaku konsumsi masa lalu. Lalu untuk yang terakhir itu kesimpulan, pada akhirnya algoritma ini sangat berguna dalam pengklasifikasian data, terutama jika jumlahnya besar. Random forest adalah algoritma terbaik sebab mudah digunakan dan fleksibel. Metode ini memungkinkan untuk memecahkan masalah regresi dan klasifikasi. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.